Orang Sunda tuh tahu apa sih? Vini berteriak pun mereka udah nangis. Terus Bu dari Vini sendiri. baca Bismillah tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja terkoin. Iya. Dari Vini sendiri mau Amin minta ya Allah. maaf. Amin ya Allah. Minta maaf. Ikhlas ya Dek. Ya ikhlas. Buat Kamaya Iya. sama abangnya. Insya Allah abang nggak maaf ya Dek. Ya. Insya Allah. Karena emang dari awal Vininya yang naik darah kan. Iya. Abang tahu itu mungkin ada tekanan sesuatu. Iya. Ya, abang tahu. Abang tahu. Iya, Ada- maksudnya ada- tuh seperti itu. Iya, iya, iya. Ya, terus habis itu ya udah segitu aja Vini bisa gitu. Oke. Sudah ketemu. Ya nanti kita berproses sambil kita juga bermain apa. Sudah saya sampaikan Pak Kapolda. Nanti Pak Kapolda yang memberikan penjelasan. Izin ya, mohon izin, ketangkep kan lo. Nah ini pelajaran penting buat teman-teman semuanya. Udah deh, nggak usah bikin kontroversi kalau cuman pengen viral, pengen akunnya naik. Aduh, apalagi sampai hina suku tertentu, hina agama tertentu, hina ras tertentu. Apapun itulah ya, kontroversi itu memang bakal cepet bikin kalian naik gitu loh. Tapi naiknya tuh nggak elegan banget nggak sih? Emang nggak bisa bener-bener berkarya buat naik gitu. Ya banyak sekarang ini yang udah mencoba untuk kontroversi gitu, untuk akunnya biar cepat naik, namanya biar cepat terkenal. Tapi kalau sampai menghina sesuatu, menyakiti hati banyak orang, ya kayak gini, ya kalau udah ketangkep kayak gini gimana? Nyesel kan? Ya. Jadi pelajaran penting buat teman-teman semuanya juga ya, kita ya udahlah ngonten-ngonten aja lah. Kontroversi memang bikin kalian cepat berkembang, cepet banget. Tapi apakah itu cara yang kalian pilih? Kalau cuma model kontroversi doang mah semua bisa, tapi hati nurani dan etika masing-masing orang kan yang menentang hal itu, ya kan? Ya, semoga kedepannya nggak ada lah orang-orang yang model-model kayak gini, dan kasus ini bikin jerah banyak orang yang cuma ngincer kontroversi dengan menghina suku-suku tertentu atau agama tertentu atau apapun itu lah. Semoga kita semua tetap berkarya dan ngonten aja lah ya. Orang Sunda tuh tahu apa sih? Vini berteriak pun mereka udah nangis. Orang Sunda tuh tahu apa sih? Vini teriakin aja langsung nangis. Apalagi Vini pelototin nih, langsung nangis. Maknya Vini mana? Orang Sunda nu mana? Orang Bandung lain. Aing orang Bandung. Sia teriak, aing lebih teriak Vini. Emang sia wae, orang sia wae, orang tempat sia wae, orang daerah wae sia anu bisa teriak-teriak. Aingnya bisa, aing keur batuk oge. Kerserak oge bisa teriak-teriak sia teh Vini. Sia teh nyaho lamun orang Sunda, orang Bandung mun geus ngomong, mun geus ngambak sia. Biwir teh bisa eureun ngomong ngoceh terus ya. Pidar sia teriak-teriak biasana aing mah bisa ngadahar jelema sia teh Vini. Sia orang Sunda aing ke pisan ka sia. Emang sia pikir orang Sunda teh anu Pini kapini henteu, emang kabeh jelema kitu. Sia pikir orang Sunda tuh seperti itu. Tidak pulgoso sia Pini. Sia Pini teu nyaho orang Sunda mah bisa ngadahar seuneu, bisa ngadahar beling sia. Sia wani papa pelotot jeung aing ya, mata aing ya tingali ya. Mata aing leuwih bolotot ti sia, Kok aing sia dipelototan ya, mata aing nepikeun kade keluar ya melototan sia, Dipelototin sudah nangis mana ya. Sia ngemeng wae. Kok aing ditiup sia tah jadi kempes tah sia Pini. Wah. Orang Sunda bisa ngahakan gelas ya. Sia dek dihakan ya. Ya. Belegug siap ini. Orang Sunda bisa ngahakan beling, seuneu dihakan komo sia dek diteureuy ku aing beuleud-beuleud sia. Meskipun sia jeung aing gendutan sia gemoyan sia oge aing teu sieun. Ini ya beling we ku aing dihakan komo sia ya ku aing dileg-leg ya. Akhirnya Resbob ditangkap di Semarang setelah melakukan ujaran kebencian dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Jadi kemarin kan dia sudah melakukan ujaran kebencian terhadap suku Sunda, termasuk Viking.
Dan akhirnya Viking melaporkan kejadian ini ke Polda Jabar. Jadi polisi itu udah bergerak untuk menangkap si Resbob ini dari Jumat kemarin. Tapi si Resbob ini pindah-pindah terus ya. Sempat terlacak di Surabaya, habis itu pindah ke Surakarta, dan akhirnya dia berhasil ditemukan dan ditangkap di Semarang. Walaupun dia udah minta maaf nih ya, alasannya katanya dia dalam tidak keadaan sadar lah, bla bla bla, dia pun kaget. Menurut gue ini bukan blunder ya, ini kayak ada unsur kesengajaan untuk mencari viral-viral kontroversi murahan. Karena kalau blunder itu pasti feel-nya beda, ngerti gak? Kalau misalnya ini jelas-jelas sengaja, bahkan dia pernah berstatement kalau misalnya itu dia itu harus kontroversi supaya viral. Makanya dia akan terus melakukan kontroversi. Maksud gue gini loh, kalau lo mau viral-viral lo telanjang aja, tapi jangan senggol-senggol suku, ras, agama, itu jangan. Karena itu topik yang sangat amat sensitif. Gue pun belajar untuk tidak menyenggol-nyenggol atau membahas masalah-masalah tersebut ya. Maksud gue kan, lu kan juga bukan orang baru main sosial media ya. Harusnya lu udah ngerti dan paham begini-beginian gitu loh, ya. Itu bahaya banget gitu, sensitif banget. Emang kalau gue perhatiin emang rada-rada problematik sih. Makanya gue selalu ngajarin kalian bukan untuk cari sekedar viral-viral murahan doang ya. Kalau lu cuma kejar angka, kejar viral, akhirnya lu kadang-kadang lu tidak peduli yang namanya adab, tata krama ya. Sampai lu bisa serasis ini. Gue aja yang bukan orang Sunda, gue liatnya kayak kesel aja gitu. Yaudah, semoga bisa jadi pelajaran ya buat lu. Sampurasun, saya Yudi Mainpo sebagai Panglima Paksi Paguyuban Advokat Sunda Indonesia. Dalam hal ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran dan tim Cyber Polda Jabar yang mana telah berhasil mengamankan pelaku ujaran kebencian yang dilakukan oleh Resbob, yang mana terakhir ini sangat ramai sekali, sangat membuat resah khususnya masyarakat atau suku Sunda, yang dilakukan oleh si Resbob dengan menghina dan memunculkan rasa kebencian terhadap suku kami. Di sini bukan kami membela atau bukan kami merasa terhina, tapi kami merasa terinjak dan kami punya hak untuk menuntut keadilan. Dalam hal ini kepada petugas kepolisian, kepada aparat kepolisian, kepada seluruh jajaran agar mengedepankan solidaritas, keutuhan NKRI dan bukan malah melemahkan, bahkan menghancurkan dan mencerai-beraikan keutuhan hidup sesama warga negara Indonesia, hidup sesama suku bangsa, hidup sesama warga negara yang memiliki hak yang sama. Mohon sekali lagi kepada aparat pemerintah, jangan pernah memberikan kesempatan kepada seluruh pihak yang mengedepankan ujaran kebencian. Ini salah satu bibit-bibit yang mana akan menghancurkan keutuhan negara Republik Indonesia ini. Terlepas dari semua hal, petugas yang berwenang, kami harap untuk tegas dan tidak pernah memandang bulu dengan siapapun berhadapan yang mengedepankan kebencian. Tolong sekali, kami sebagai masyarakat Sunda merasa terinjak, bahkan kami tidak mengganggu, kami tidak mengusik, bahkan kami tidak menghina kepada pihak lain, tapi tolong lakukan hal ini menjadi satu pelajaran yang sangat penting. Hukum harus tegak, hukum berdiri saatnya untuk menjadi panglima, membela suku bangsa negara Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan atas nama Paguyuban Advokat Sunda Indonesia. Kami percaya kepada aparat kepolisian yang mana serius dan tegas akan memproses hukum ini, karena seluruh lapisan masyarakat yang sudah resah, yang sudah bahkan beberapa elemen masyarakat yang sudah melakukan laporan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang dalam ini kepolisian. Semoga semboyan mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat terwujud dengan menangani masalah ini sampai tuntas. Rahayu, terima kasih. Akhirnya ketangkap juga salah satu seorang konten kreator yang tindakannya sangat rasis terhadap salah satu suku
di negeri ini. Kawan-kawan sekalian, mari kita jaga lidah kita, jaga jari kita agar tidak menyinggung atau membuat orang atau sekelompok orang itu merasa sakit hati terhadap apa yang kita ucapkan atau apa yang kita tuliskan dalam sebuah konten. Salah satu pembelajaran buat kita semua bahwa tindakan rasis adalah sebuah tindakan yang sangat tidak dibenarkan. Sesuai dengan janji leluhur kita dalam Sumpah Pemuda bahwa kita berbeda tapi tetap satu, ya, satu nusa, satu bangsa. Dan juga semboyan lambang negara kita Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Dan juga terdapat salah satu pasal dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Mari kita jaga pikiran kita jaga tindakan kita untuk bangsa ini. Jika kita belum mampu memberikan sesuatu, tapi setidaknya kita berbuat baik agar bangsa ini tidak terpecah belah. Selamat pagi, salam persatuan, Indonesia pasti jaya.